نوّر قلوبنا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء عليها السلام الله. السلام عليك يا حجة الله في أرضه. السلام عليك يا شهيد في كربلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. صلى الله عليك يا شهيد بكربلاء. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين الميامين. عزا الله أجورنا وأجوركم بشهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. Ikhwani fillahi muliakan Allah SWT. Tibalah kita malam ini di hari kelima Madrasah Karbala yang telah kita ikuti sejak malam pertama untuk mengenang, untuk mengingat, untuk menghidupkan suasana-suasana yang pernah dialami oleh Abi Abdullah Al-Husain, agar suasana tersebut hadir dalam kehidupan kita, agar getirnya, agar pedihnya, agar dukanya berkembang dalam sanubari kita, sebagaimana berkembang pula di dalam sanubari Al-Husain, di sanubari Ali Akbar, di sanubari Zainab Al-Kubra, di sanubari Ruqayyah, sehingga dengan begitu kita bisa meneladani tapak-tapak perjalanan mereka yang dengannya menghidupkan hati-hati kita yang mati di tahun-tahun sebelumnya. Banyak riwayat mengatakan bahwa salah satu keutamaan dari mengingat dan mengenang tragedi yang dialami oleh junjungan kita Abi Abdullah adalah untuk menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan serta menghidupkan batin kita, rohani kita kembali agar dapat ditanami dengan bibit-bibit keimanan kembali. Ikhwani fillah, kita mungkin berpikir bahwa selama ini kita berkumpul di setiap masa-masa peringatan yang sering kita lakukan di bulan Muharram. Kita berpikir bahwa kitalah yang menghidupi Asyura, kita yang menghidupkan suasana-suasana Asyura. Walaupun tanpa sadar sebenarnya sesungguhnya Asyura lah yang menghidupkan kita. Asyura lah yang membuat kita bisa memahami kehidupan. Mungkin bagi kawan-kawan yang ikhwan yang lain yang mengalami perjalanan perkembangan pemikiran, pemahaman, dapat memahami perbedaan antara dan sebelum dan sesudah kita mengenal Asyura. Kita mengalami perbedaan yang signifikan ketika kita memahami apa yang telah dialami oleh Abi Abdullah. Tanpa sadar, sesungguhnya Asyura lah yang telah menghidupkan kita, membuat kita memahami kehidupan ini sendiri, memahami nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai
kesetiakawanan, nilai-nilai loyalitas, nilai-nilai kebenaran. Oleh karena itu, kita harus menyadari kembali bahwa Asyura lah yang telah membuat kita hidup kembali. Kematian, kesyahidan Abu Abdillah Al-Husain di Karbala menghidupkan jiwa-jiwa yang mati. Kata Abu Abdillah, inna aral maut ila jamila wal hayatu ma'az zalimin ila baraman. Abu Abdillah berkata bahwa tidak aku menyaksikan bahwa kematianku ini sebagai keindahan, dan hidup bersama orang-orang zalim sebagai bentuk dari kematian. Nilai-nilai inilah yang kita pahami dari Abu Abdillah, bahwa kita hidup dipandang sebagai kehidupan yang layak adalah ketika kita dapat berdiri berlawanan arah dengan kezaliman, dapat berdiri berlawanan arah dengan tirani. Maka dalam filsafat Asyura, para ulama, para arif mengatakan bahwa nilai-nilai yang kita pelajari di Asyura itu berbanding terbalik dengan nilai-nilai yang kita anut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Asyura, kematian itu kehidupan. Dalam Asyura, kegetiran itu kemanisan. Dan ini berbeda dengan nilai-nilai yang kita yakini dalam kehidupan yang sederhana. Kita menganggap bahwa kematian itu kematian, padahal dalam Asyura kehidupan yang hina, yang diselimuti oleh kezaliman, diselimuti oleh tiran, diselimuti oleh ketidakbenaran, adalah kematian sesungguhnya. Dan kematian kita di dalam kerendahan dan kehinaan itu adalah kehidupan. Ini adalah filsafat dari, kalau ikhwan yang pernah belajar tasawuf, filsafat dari mati sebelum mati, inilah maknanya. Bahwa kematian kita dalam mengikuti nilai-nilai egoisme, nilai-nilai syahwah, nilai-nilai hawa nafsu, nilai-nilai keburukan adalah kehidupan itu sendiri. Jika kita bisa mati dalam mengikuti nilai-nilai yang rendah ini, maka kita mencapai kehidupan sejati. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, Asyura itu memperlihatkan dua aspek kepada kita. Memperlihatkan dua nilai yang berlawanan secara diametral. Asyura ini panggung yang mempertontonkan kepada kita nilai-nilai yang kita disuruh untuk memilih. Nilai kebenaran atau nilai keburukan, nilai keadilan atau nilai kezaliman, nilai pengkhianatan atau nilai kesetiakawanan, nilai-nilai empati atau nilai-nilai kekejaman. Jadi ada dua logika di sini. Dalam Asyura kita dipertontonkan dua logika, logika kebenaran atau logika kezaliman. Jadi, ikhwan sekalian, manusia ini tidak mungkin bisa berdiri dalam keadaan di mana dia tidak menetapkan loyalitasnya, menetapkan pendiriannya kepada suatu nilai. Karena keterdasakan manusia untuk menganut sebuah pandangan itu sangat urgen. Artinya tidak ada ruang di mana manusia tidak bisa memilih nilai. Dan itulah yang ditawarkan di Karbala. Bersama Abu Abdillah atau bersama Bani Umayyah, bersama Abu Abdillah yang keluar li islah ummati jaddi, atau bersama Yazid ibn Muawiyah yang ingin menghancurkan nilai-nilai dasar Islam.
Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa di zaman Yazid bin Muawiyah kita bisa mendengar bagaimana khalifah-khalifah pada waktu itu ya, melakukan tindakan-tindakan maksiat secara terang-terangan. Dan inilah yang membuat Abu Abdillah bangkit. Kalau seandainya kepemimpinan ini dipegang oleh orang-orang yang menentang atau meninggalkan tradisi-tradisi kesucian, maka umat ini tidak akan bertahan lama. Maka benarlah apa yang dikatakan para perawi, dikatakan oleh orang-orang alim pada masa lalu, seandainya agama ini tidak ada darah Husain di sana, tidak ada darah Abu Abdillah di sana, maka agama ini akan runtuh hingga dasar-dasarnya. Itulah kenapa Asyura harus senantiasa diperingati, ditradisikan, agar kita mengenal ya, sebab musabab bertahannya Islam hingga saat ini. Sebab musabab mengenalnya kita nilai-nilai dasar ketauhidan pada saat ini, nilai-nilai dasar agama pada saat ini. Karena dengan syahidnya Abu Abdillah al-Husain di Karbala, orang bisa melihat, bisa menilai kebusukan Bani Umayyah pada waktu itu. Anak Nabi saja dibantai, apalagi nilai-nilainya. Cucu Nabi saja dibantai, apalagi nilai-nilainya. Jadi pertama adalah kita mempelajari ada dua logika di sini, logika kebenaran ataukah logika kebatilan. Yang mana yang mau kita pilih? Ikhwani wa akhwati fillah, minkan Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu kita berkumpul di sini pada dasarnya bukanlah untuk berkumpul untuk menyesali atau meratapi. Bukan hanya untuk mengenang sebuah peristiwa sejarah. Husain menang dalam peristiwa Asyura, tidak ada yang perlu disesali di situ. Husain telah mencapai puncak dari pengorbanan, puncak dari kebebasan ruhnya. Beliau mencapai syahadah, apa yang harus disesali diratapi? Peringatan-peringatan Asyura ini itu mengingatkan kita sejauh mana kita telah terlempar jauh dari nilai-nilai Husaini. Peringatan inilah yang membuat kita kembali. Peringatan inilah yang mengingatkan kita kembali sejauh mana saya sudah melenceng dari jalan Husaini, dari jalan yang diajarkan oleh Abu Abdillah. Peringatan ini untuk membawa umat ini kembali mengenang sebuah momen, sebuah peristiwa di mana Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita puncak pengorbanannya, puncak dari sifat ketidakmelekatan dari seorang nabi. Banyak tuduhan-tuduhan dari dulu hingga sekarang bahwa apa yang dilakukan oleh nabi itu untuk mencapai kekuasaan, agar bisa mempengaruhi umat manusia, agar mengikuti kehendaknya. Padahal kalau kita mau memahami dengan jernih, banyak sekali yang telah dikorbankan oleh Nabi bahkan sebelum terjadi peristiwa Karbala sudah memberitahu kepada orang-orang pada masa itu, para sahabat, para mustami, beliau menjelaskan bahwa anakku ini akan menjadi syahid, akan menjadi kurban di Karbala. Terbunuhnya Husain membuka mata umat manusia bahwa pengorbanan Rasulullah
pengorbanan Muhammad itu mencapai puncaknya. Harta sudah, rumah sudah, harta ditinggalkan, rumah ditinggalkan, apalagi kekayaan ditinggalkan. Sekarang cucu dilepaskan nyawanya, bukan oleh siapa-siapa, oleh umatnya sendiri yang mengaku umatnya. Pengorbanan jenis apa yang bisa menyaingi pengorbanan ini? Jadi ikhwan, pengorbanan Al-Husain ini adalah pengorbanan lintas sejarah. Kalau kita memahami Imam Husain ini sebagai sosok yang sepenggal-sepenggal, kita akan melihat ya pengorbanan Al-Husain, ya pengorbanan Al-Husain. Tapi kalau kita bisa melihat dengan jernih hubungan ketersambungan risalah ini, kita akan melihat bahwa pengorbanan Al-Husain adalah pengorbanan Muhammad. Pengorbanan Al-Husain adalah pengorbanan Ahlul Bait alaihimussalam. Ketika orang-orang itu membantai Al-Husain, mereka tidak melihat Al-Husain, mereka melihat Muhammad, mereka melihat risalah Muhammad. Ketika mereka membantai Al-Husain, apa kata Bani Umayyah? Telah terbalas apa yang terjadi di perang Badar, telah terbalas apa yang terjadi di perang Khandaq, Uhud. Artinya, ikhwan fillah, peristiwa Asyura ini peristiwa yang mengingatkan kita kepada seluruh risalah Muhammad dan seluruh nilai-nilai Muhammad. Ketika Al-Husain berangkat di hadapan orang-orang yang menahan mereka di Karbala pada waktu itu, Al-Husain menyampaikan argumen-argumen, hujah-hujah, bukan hujah-hujah yang baru, hujah-hujah yang lama, untuk menunjukkan ketersambungan Al-Husain kepada Muhammad. Pertama, Al-Husain menunjukkan kehubungan ketersambungan nasabnya dengan Rasulullah. Kemudian beliau menyampaikan nilai-nilai yang selalu dibawakan oleh Rasulullah tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam melihat kezaliman, bagaimana sikap seorang muslim dalam melawan segala bentuk ketidakadilan. Itulah kenapa di hadapan wakil-wakil Yazid ketika di Madinah, ketika Al-Husain dipaksa untuk berbaiat, orang seperti itu, kata Al-Husain, tidak mungkin berbaiat kepada orang seperti Yazid. Kenapa? Bukan karena Yazid anak Muawiyah, bukan. Bukan karena Yazid itu berbeda kabilah, bukan. Orang-orang yang memegang teguh nilai-nilai Muhammad tidak mungkin berbaiat kepada orang-orang yang berpegang teguh pada nilai-nilai kebatilan. Itu intinya. Bukan karena Yazid itu berbeda ya secara kabilah, kemudian punya masalah di masa lalu, bukan. Kalimat ini menunjukkan perbedaan nilai yang dianut oleh Al-Husain alaihissalam dengan Yazid la'natullah alaih. Itulah kenapa terhalang bagi seorang mukmin untuk berbaiat kepada orang-orang seperti Yazid la'natullah alaih. Kemudian perjuangan Asyura ini, perjuangan tragedi Karbala ini adalah tragedi lintas ya, tragedi multikultural. Oleh karena itu, dalam kafilah Abu Abdillah, kafilah martir dalam kelompok Abu Abdillah ini, syuhada mereka ya berasal dari berbagai latar belakang. Kita tahu ada Wahab ibnu Wahab yang pada waktu itu tidak sengaja bertemu dengan kafilah Abu Abdillah. Ibnu Wahab ini, ikhwan sekalian, adalah seorang pengantin baru. Ketika menyaksikan kafilah Abu Abdillah,
Ndilalah ya, bertanya kepada wakil dari kafilah itu. Pada waktu itu kafilah Imam Husain sudah berada dalam pengepungan, sudah diblokade ya, menuju Kufah nggak bisa, kemudian Furat juga sudah diblokade. Kemah Ibnu Wahab ini berdekatan dengan kemahnya Abu Abdullah. Kemudian karena penasaran beliau mendekati wakil dari kafilah Abu Abdullah dan bertanya, ini siapa? Kenapa mereka memblokade orang ini? Kenapa mereka menghalangi orang ini? Kenapa mereka ingin memerangi orang ini? Kemudian wakil kafilah ini menjelaskan, ini Husain ibnu Muhammad, ini Husain putra Muhammad. Wahab sebagai orang Arab pada waktu itu sudah tahu siapa Rasulullah. Kemudian dia berkata, ini putra dari orang yang mengajarkan bagaimana menyantuni fakir miskin. Iya, bagaimana orang ini putra dari orang yang mengajarkan bagaimana menghormati tetangga. Iya, orang ini adalah putra dari orang yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran. Iya, orang ini adalah putra dari orang yang mengajarkan untuk memperbaiki silaturahmi. Iya. Kemudian Ibnu Wahab tanpa berpikir panjang sudah mengetahui lawan dari semua nilai-nilai ini. Sudah tahu lawan dari nilai-nilai ini. Al-Husain mewakili nilai-nilai keagungan ini, nilai-nilai keluhuran itu. Nilai-nilai keluhuran ini. Itulah kenapa Ibnu Wahab tanpa pikir panjang bisa memutuskan Al-Husain bersama kebenaran. Itulah yang membuat dia berani memutuskan untuk menunda bulan madunya di akhirat hanya untuk Abu Abdillah Al-Husain. Kenapa? Dia melihat apa sebelum siapa. Ibnu Wahab melihat apa sebelum siapa. Diceritakan juga selain Ibnu Wahab ya, ada Jun, salah satu budak dari keluarga Imam. Kenapa mereka bisa memilih untuk berpihak pada Al-Husain? Bukan melihat Husain. Pertama kali mereka melihat ya, nilai-nilai tersebut. Ketika nilai-nilai tersebut mewujud dalam sosok Husain, dalam sosok Abu Abdillah, mereka berpihak kepada Abu Abdillah. Jadi peristiwa Asyura ini, peristiwa Karbala ini adalah tragedi multidimensional, multikultural. Tragedi yang mewakili keberagaman, yang berpihak kepada satu nilai, yakni kebenaran. Bukan karena Al-Husain cucu Nabi saja, bukan. Karena Al-Husain menjadi representasi dari kebenaran tersebut. Kalau ada kebenaran yang mewujud pada waktu itu, ada pada Al-Husain. Kenapa bisa mewujud nilai kebenaran pada Al-Husain? Karena mewujud pada nilai Muhammad, pada diri Muhammad. Artinya pada waktu itu mereka bukan hanya memerangi Al-Husain, tapi juga memerangi Muhammad. Ala Nabi wa alaihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi Asyura bukan hanya soal Al-Husain cucu Nabi, ya. Bukan hanya soal politik juga. Benar ini ada sisi politik, tapi bukan hanya itu. Aspek politiknya adalah akibat-akibat terusan, bukan hal yang utama. Makanya Imam Husain mengatakan bahwa tidaklah ia keluar kecuali untuk memperbaiki, mereformasi umat dari kakeknya. Kenapa? Banyak nilai-nilai yang terdistorsi pada waktu itu. Nilai-nilai yang sudah direduksi oleh Bani Umayyah pada waktu itu. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya bagi kita untuk menerapkan prinsip-prinsip ini, nilai-nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak lagi melihat latar belakang kelompok, latar belakang agama seseorang, latar belakang ekonomi seseorang, posisi dia.
dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita lihat adalah apa yang mewakili kehadirannya, kebenaran atau kebatilan, empati atau kekejaman. Jika kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat bahwa hidup ini akan diliputi oleh nilai-nilai yang luhur, keadilan, kesetiakawanan, loyalitas, kebersamaan. Kita tahu bahwa Ibnu Ziyad pada waktu itu sempat bersama Imam Ali. Ya. Orang-orang Kufah pada waktu itu sempat bersama Imam Husain. Dan dalam beberapa riwayat banyak pada waktu itu, ya, kafilah Imam Husain itu tidak 72 orang. Ada jamaah haji yang ikut pada waktu itu bersama Imam Husain, kemudian hilang. Kenapa? Karena mereka lupa untuk melihat nilai ini tadi. Karena saking jelasnya nggak terlihat. Karena saking jelasnya kebenaran itu, nilai kebenaran itu kadang karena saking jelasnya itu tidak terlihat. Kenapa? Pertama, banyak sekali aspek, ya, karena ketakutan, kotoran batin, atau karena tidak melihat keuntungan dalam membela kebenaran, dalam membela keadilan, dalam membersamai nilai-nilai yang luhur. Jadi selain tadi ada logika kebenaran, ada logika kebatilan. Logika kebenaran ini nggak kenal yang namanya untung rugi segala macam. Yang kenal nilai-nilai untung rugi, ya, nilai-nilai pragmatisme ini adalah nilai-nilai kebatilan. Oleh karena itu yang dihadapi oleh Abu Abdillah pada waktu itu bukan hanya Yazid, bukan hanya Ibnu Ziyad, tapi ada juga kelompok-kelompok, ya, mewakili nilai-nilai kepengecutan ini tadi. Kenapa? Karena sebenarnya secara nggak langsung mereka lebih cocok dengan nilai kebatilan. Kenapa? Perhitungan mereka bukan benar dan salah, bukan adil dan zalim. Perhitungan mereka adalah untung rugi. Itulah kenapa orang-orang sebelum dan sesudah kejadian itu, ya, ada yang tampak, ya, seperti pahlawan kesiangan, memposisikan diri seolah-olah mereka, pandangan mereka lah yang mewakili kebenaran. Sebelum berangkat ada orang-orang yang, sebelum Imam Husain berangkat, ada orang-orang yang mendatangi Imam Husain memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada Imam Husain, menasihati Imam Husain. Ya. Kenapa? Karena mereka nggak melihat nilai yang kebenaran tadi, nilai agung tadi di dalam tujuan Imam Husain tadi. Mereka hanya melihat kalau kamu berangkat kamu mati, kalau kamu mati kamu kehilangan ini kehilangan itu. Logika mereka adalah logika untung dan rugi. Logika mereka adalah logika tentang bagaimana untuk survive, untuk bertahan hidup top. Itulah kenapa mereka punya keberanian dan ketebalan muka untuk menasihati Imam Husain. Ada lagi kelompok yang pura-pura menutup matanya dan membuat beberapa dalil untuk membenarkan kediamannya dari dulu hingga sekarang. Kenapa? Oh, itu peristiwa yang sudah terjadi, itulah umat-umat terdahulu dan kamu tidak dimintai pertanggungjawaban hingga hari ini. Kenapa mereka tidak bisa, tidak mampu, tidak punya keberanian untuk berbicara, untuk menjelaskan posisinya dalam tragedi Abu Abdillah al-Husain? Lagi-lagi kembali kepada logika untung dan rugi tadi, logika kebatilan, logika pragmatisme, di mana ketika tragedi itu terjadi mereka justru menyalahkan korban, dan ini sering terjadi. Logika yang menyalahkan korban atas tragedi yang menimpa mereka. Oh, seandainya Al-Husain tidak berangkat ke Kufah, mereka tidak akan dijegat di Karbala. Seandainya Al-Husain berbaiat, tidak akan terjadi tragedi seperti ini. Mereka tidak melihat apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Al-Husain. Mereka hanya melihat, oh, bahwa apa yang dilakukan oleh Al-Husain tidak menguntungkan. Kehilangan nyawa,
kehilangan harta, anak-anaknya ditawan. Dalam pandangan mereka, Al-Husain kalah. Kenapa? Yang mereka anut tadi logika untung dan rugi, sehingga mengabaikan nilai-nilai yang bertahan dari dulu hingga sekarang. Nilai-nilai yang akan bertahan walaupun dunia ini goncang. Nilai-nilai yang akan bertahan walaupun seluruh alam ini runtuh. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai eksistensial, nilai-nilai wujudi, nilai-nilai yang tidak memiliki batas, nilai-nilai yang menjadi dasar penopang dari eksistensi alam ini, keberadaan alam ini. Itulah yang diperjuangkan Al-Husain. Bukan karena dia ingin dibaiat sebagai khalifah, bukan karena dia ingin memiliki kekuasaan terhadap suatu kaum, bukan. Sudah jelas tidak ada orang yang segitu yakin hanya dengan 72 pengikut bisa meruntuhkan sebuah kekuasaan. Nggak ada, ya. Nggak ada orang segitu. Bukan itu yang diinginkan Al-Husain. Yang diinginkan Al-Husain adalah mempertontonkan kepada kita, memperlihatkan kepada kita wajah sebenarnya dari pemimpin kebatilan pada waktu itu, yaitu Bani Umayyah. Itulah kenapa kita diajarkan juga untuk menetapkan tawali dan tabari kita, agar kita mengetahui bahwa seorang manusia itu harus bisa mengidentifikasikan dirinya bersama kebenaran ataukah bersama kebatilan. Dan inilah yang diserukan Al-Husain di Karbala pada waktu itu, ketika beliau memanggil-manggil, hal min nasirin yansuruni, hal min nasirin yansuruni. Adakah di antara kalian yang ingin menjadi pendukung dan penolongku? Ikhwan sekalian, Al-Husain tidak mengucapkan ini di Mekah, tidak mengucapkan ini di Madinah. Al-Husain mengucapkan ini seorang diri, berdiri di hadapan 400.000 pasukan Yazid laknatullah alaih yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad, kaki tangan dari Ibnu Ziyad pada waktu itu. Al-Husain mengucapkan ini justru di detik-detik terakhir, ketika tidak ada satupun penolong di antara kafilah Al-Husain. Pertanyaannya adalah, kepada siapa kalimat ini diucapkan Al-Husain? Kepada siapa seruan ini diucapkan? Kepada siapa ditujukan? Kalimat ini ditujukan oleh Al-Husain kepada siapapun yang mendengar pada waktu itu hingga hari ini. Siapakah yang ingin menjadi penolongku? Al-Husain adalah representasi dari kebenaran, representasi dari nilai-nilai keadilan. Ikhwan sekalian, kenapa kepala Al-Husain yang dipenggal oleh Bani Umayyah? Bani Umayyah itu tidak jadi persoalan orang untuk sholat. Betul, mereka sholat, mereka puasa, zakat. Bani Umayyah itu masih menjalankan beberapa ritual agama, masih. Ya. Kenapa kepala Al-Husain yang dipenggal oleh Bani Umayyah? Karena Bani Umayyah ini simbol dari keinginan dari kelompok-kelompok Dajjal, kelompok-kelompok yang mewakili kejahatan. Orang nggak apa-apa beragama, katanya, nggak apa-apa mereka sholat, nggak apa-apa mereka beribadah, tapi jangan pakai kepala, jangan pakai akal. Itulah kenapa simbolnya Al-Husain dan pemenggalan Al-Husain itu simbol bahwa orang Islam ini, kata Bani Umayyah, nggak apa-apa beragama Islam, asal jangan pakai kepala ya. Nah, seruan Al-Husain itu
melewati ruang waktu dan sejarah. Dan setiap kita yang mendengar pada waktu saat ini, kalau kita memilih bersama kafilah Al-Husain, kita harus menjadi bagian yang menyambut seruan ini. Hal min nasirin yansurni. Siapa yang akan menjadi penolongku? Penolong siapa? Penolong nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Penolong bagi kelompok yang memerangi kezaliman dan kebatilan. Hal min nasirin yansurni, yakni kita berdiri bersama nilai-nilai Al-Husain, menghidupkan nilai-nilai kebenaran, kesucian, kesetiakawanan, kebersamaan. Karena hanya dengan nilai-nilai itu, dunia ini akan tetap berlangsung. Dunia ini akan menjadi sejahtera, menjadi tempat di mana pengetahuan, di mana kesucian, di mana kebenaran tumbuh subur hingga akhir zaman. Hal min nasirin yansurni hanya bisa disambut dengan seruan lantang kita, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Terakhir ikhwan, bahwa selain dimensi perjuangan dan perlawanan, nilai-nilai Al-Husain ini juga mengindikasikan nilai-nilai persaudaraan. Dengan kafilah Al-Husain, orang-orang mengenal makna dari kesetiakawanan, nilai-nilai dari loyalitas, bahwa persaudaraan itu bisa saja mungkin dibangun oleh kesamaan ras, kesamaan bahasa, kesamaan asal-usul, tapi dasar-dasar latar belakang ini begitu lemah. Kenapa? Karena bisa saja orang yang tidak sama rasnya, tidak sama bahasanya terhalang untuk berkumpul dan bersaudara. Tapi Asyura menawarkan suatu dasar yang lebih kuat untuk membangun persaudaraan, nilai-nilai kebenaran. Bersyukur kita berkumpul di sini karena mengenang Al-Husain tadi, kita berkumpul menjadi saudara pada malam ini dan seterusnya. Kita mengenal Abu Abdillah sehingga menguatkan ikatan batin kita satu sama lain. Inilah efek-efek domino daripada tragedi Karbala. Namun, ikhwan sekalian, persaudaraan ini tidak mungkin memiliki kekuatan jika kita secara individual tidak memiliki komitmen yang sama terhadap afiliasi kita kepada kebenaran, kepada keadilan. Oleh karena itu, nilai dasar dari tasyayyu atau kesyiahan itu adalah komitmen kita kepada keberpihakan kita kepada kebenaran. Bagaimana memahami kebenaran? Inilah yang diajarkan oleh Ahlul Bait alaihimussalam dari seluruh ajaran-ajaran mereka yang kita dapatkan dari para ulama-ulama kita, yang kita dapatkan dari para imam kita, kemudian ulama-ulama kita yang mutaqaddimin dan mutaakhirin. Nilai-nilai inilah yang kita berusaha untuk menyesuaikan diri kita kepadanya. Jadi ikhwan sekalian, dua dimensi Karbala ini harus menjadi pedoman kita bahwa Karbala, Asyura adalah sebuah pertunjukan bagaimana mempertahankan kebenaran hingga titik darah penghabisan. Dan Asyura adalah sebuah pertunjukan yang mengajarkan kita bagaimana mempertahankan persaudaraan hingga titik darah penghabisan. Dasar dari persaudaraan ini apa? Kebenaran itu sendiri. Ala Nabi wa ahli salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam madrasah Karbala kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah bersama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita lakukan pada malam ini mendapatkan perhatian dari Ahlul Bait alaihissalam, sehingga kita semua
menjadi bagian dari kafilah Al-Husain alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.